Dari situ kemudian rapat keluarga pun merunut anak laki-laki dari istri pertama Habis IX, yaitu KRA Pintoko Purnomo, yakni GBPH Hadi Kusumo. Namun ternyata setelah dirunut kembali, usia GBPH Hadi Kusumo kalah tua dibanding anak sulung laki-laki dari istri kedua Habis IX, yaitu KRA Widyaningrum, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono X sekarang. Akhirnya Mangkubumi yang disepakati menggantikan Habis IX dan dinobatkan menjadi Raja Keraton pada 7 Maret 1989. Dari urutan itu, pengganti Habis X jika lengser sebenarnya adalah GBPH Hadi Kusumo. Namun Hadi Kusumo sudah meninggal dunia. Begitu pula pangeran yang termasuk tertua lain, yaitu GBPH Joyo Kusumo, yaitu adik kandung Habis X. Kini anak laki-laki urutan tertua berikutnya dari permaisuri Habis IX, antara lain KGBH Hadi Winoto, yaitu adik kandung Habis X, GBPH Hadi Suryo, yaitu putra kedua dari istri pertama, serta GBPH Prabu Kusumo, yaitu putra sulung dari istri ketiga, yaitu KRA Widyaningrum. Selain itu, pangeran lain yang berpeluang menggantikan Habis X jika pangeran yang lebih tua berhalangan atau menolak antara lain GBPH Chandra Ningrat, GBPH Suryo Diningrat, GBPH Suryo Mataram, dan GBPH Suryo Negoro. Adik tiri Sultan Habis X, GBPH Cakroningrat, sebelumnya menuturkan dari 16 putra-putri Habis IX, total ada 7 orang yang berpeluang menggantikan Habis X sesuai paguran adat keraton. Tapi kami prioritaskan yang menjadi Habis 11 adalah mereka yang selama ini sudah banyak berkiprah di Yogyakarta, sehingga masyarakat sudah cukup mengetahui latar belakangnya, ujarnya. Selain itu, yang menurut Cokroningrat pantas menjadi Habis 11 tak lain para pangeran yang memiliki keturunan laki-laki, agar suksesi berikutnya dari Habis 11 ke Habis 12 juga lebih mudah dan tak menjadi polemik seperti saat ini karena Sri Sultan Habis X tak memiliki keturunan laki-laki. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai dengan seterusnya adalah amanat leluhur pendiri Mataram Ngayogyakarta dan menjadi paugeran adat sebagaimana simbol-simbol negara antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia ketika NKRI atau Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Presiden RI atau ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 7 ing Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng ka-10 Surya ing Mataram Senopati ing Ngalogo langgenging bawana langgeng-langgenging tata Panatagomo adalah pelanggaran terhadap paugeran adat karena dapat diindikasikan perbuatan makar atau subversif serta mengganggu kehidupan beragama dalam Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kita ketahui bersama bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman adalah mata rantai terakhir peradaban Nusantara yang dipertahankan oleh para founding fathers sebagaimana amanat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, gugatan terhadap eksistensi Kesultanan Yogyakarta yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Jangto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, khususnya Undang-Undang Keistimewaan DIY Pasal 18 Ayat 1 huruf M frasa istri adalah tidak tepat dan patut ditolak. Inti gugatan Mahkamah Konstitusi terhadap UUK Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 18 Ayat 1 huruf M frasa istri sesungguhnya tidak tepat karena hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan sultan yang bertahta sesuai paugeran adat sebagai gubernur DIY.
Artinya, frasa istri dalam huruf M ayat 1 pasal 18 UU KDIY terkait erat dengan urusan internal keraton yang sudah baku, yaitu seorang sultan yang bertahta adalah seorang laki-laki dari anak seorang raja sesuai paugeran adat yang sudah berlangsung sejak zaman kerajaan Islam berdiri, yaitu Demak, Jipang, Pajang, Mataram Senopati, Hanyokrowati, Sultan Agung, Amangkurat, Pakubuwono I hingga ke-13 Hamengkubuwono I sampai dengan Hamengkubuwono X, termasuk juga Adipati Mangkunegoro I hingga yang ke-9, Adipati Pakualam I hingga yang ke-10. Dalam hal ini, UU KDIY melegal formalkan apa yang sudah menjadi aturan dasar internal Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang sudah baku atau disebut sebagai paugeran adat. Tuntutan perubahan atau judicial review terhadap huruf M ayat 1 pada pasal 18 UU KDIY jika dikabulkan dan ada tambahan frasa suami berarti menghapus hak-hak tradisional Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman Yogyakarta yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18. Kesultanan Yogyakarta mengapa mendapat kehormatan atau privilege dalam kedudukannya sebagai daerah istimewa yang bersifat kerajaan dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai daerah istimewa setingkat provinsi. Pertama adalah karena sejarah perjuangannya. Kedua adalah karena pembentukan daerahnya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Ketiga adalah karena kepala daerahnya sebagai pemimpin daerah swapraja atau negara kerajaan, yaitu pemilik akte ACTE Van Inspectitur. Posisi daerah istimewa Yogyakarta dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 karena masih mempertahankan tata pemerintahan asli, adat istiadat, tradisi budaya di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih ada 250 Zelfbesturende landscape sebagaimana amanat penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang otentik.